Aku bukan menantu sampah. Bab 723. Siapa yang membuat aturan? Keesokan paginya, Panji menunggu lebih awal di luar hotel untuk membawa Rocky dan rombongannya ke paviliun apoteker. Paviliun apoteker terletak di kota Tiarta, 24 km dari pinggiran kota. Kota Tiarta tidak tinggi, ada tangga batu dari kaki gunung, bisa dilewati. Namun, mobil sama sekali tidak bisa melaju di depan tangga batu karena ruang terbuka di depan sudah dipenuhi puluhan mobil, semuanya berpelat asing, termasuk mobil mewah miliaran seperti Lincoln dan Porsche. Tangga batu itu juga ramai dikunjungi orang, dan banyak orang berlutut di pinggir tangga batu dengan tatapan penuh harap. Di tengah keramaian, masih ada banyak orang asing, orang-orang dari semua warna kulit. Cuaca hari ini tidak bagus, langit mendung, dan ada sedikit hujan deras, tetapi jumlah orang sebanyak tawon, dan tidak ada dari mereka yang memiliki payung, mungkin menunjukkan ketulusan. Melihat pemandangan seperti ini, bisa tercengang dan bergumam, aku tidak menyangka akan ada begitu banyak orang yang datang berobat ke paviliun apoteker. Panji menganggapnya sebagai pacar Rocky, dia tersenyum dengan hormat, Nona Disa. Hal ini telah terjadi selama beberapa bulan di mana paviliun apoteker menerima konsultasi setiap tahun, tetapi tidak banyak orang yang penyakitnya benar-benar disembuhkan. Winata melompat keluar dari mobil, dia melihat ke depan dan berkata, "Kudengar ada aturan tidak tertulis di paviliun apoteker. Bagi yang tidak memiliki kuota, bisa berlutut dari kaki gunung untuk mencari pengobatan dengan tulus." Tangga batu 3000 tingkat ini dapat menggerakkan apoteker selangkah demi selangkah sambil menganggukkan kepala mereka. Oleh karena itu, orang-orang ini datang ke sini, berharap dapat mengesankan apoteker dengan ketulusan mereka. Bisa mencibir, bukankah ini tentang kebaikan para dokter? Ini seperti sekelompok penipu guntur pembunuh dewa. Jelas-jelas pasien sedang sekarat dan perlu penyembuhan, malah menyuruh pasien naik gunung dengan selangkah demi selangkah. Bukankah menyiksa pasien? Suaranya tidak keras, tetapi sekelompok pasien di sekitar dapat mendengarnya dengan jelas, dan banyak pasien yang tengah bersujud tiba-tiba menoleh dan memelototi Disa. Saat ini, beberapa mobil mewah melintas. Teddy melompat keluar dari mobil lalu melihat sekilas Rocky, dan tiba-tiba berseru, "Tuan Rocky, kalian datang sepagi ini." Rocky berbalik dan berkata dengan tenang, "Kamu sudah datang." "Iya." Teddy hendak melangkah maju, tetapi ditarik oleh Risa. Dia terkejut, seolah sadar akan sesuatu. Dia segera tersenyum kepada Rocky kemudian berbalik dan membuka pintu mobil dengan hormat lalu membungkuk. Seorang lelaki tua berjubah hitam, dengan ekspresi serius di wajahnya dibantu Teddy menuruni mobil BMW sambil memegang cermin Papua, yang tampak seperti makhluk transenden. Orang-orang di sekitarnya tiba-tiba menjadi hiruk-pikuk, mereka berdesakan ke depan dan berteriak dengan panik. "Apoteker sudah keluar, kumohon kepada apoteker untuk membantu mengobati penyakit kami. Kumohon apoteker untuk menunjukkan belas kasihan. Kami dengan tulus mencari perawatan medis, tidak peduli berapa banyak uang yang kami keluarkan. Mohon bantuan apoteker." Melihat kerumunan yang hiruk-pikuk, semangat menyanjung, Rocky tidak bisa menahan untuk melirik pria berjubah hitam itu dan berkata, "Apakah dia Septian di paviliun apoteker?" Panji buru-buru menjelaskan, "Dia bukan Septian, tapi penjaga gerbang, yang bertanggung jawab untuk menjaga gerbang apoteker untuk mencegah orang luar masuk, sekaligus bertanggung jawab untuk melindungi keamanan paviliun apoteker."
Petik 2. Rocky mengangguk, dia juga melihat bahwa Penatua penjaga gerbang tidak rendah dalam kultivasi, dan cermin Pakua di tangannya juga merupakan senjata ajaib. Tak disangka bahwa paviliun apoteker benar-benar sesuai dengan reputasinya, dan bahkan seorang tetua yang menjaga pintu memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Kemungkinan besar Penatua ini adalah kenalan yang diundang Teddy dengan uang yang banyak. Belasan pengawal membuka jalan di depan, dengan sewenang-wenang mendorong kerumunan yang mengerumuni ke samping. Di tengah teriakan hiruk-pikuk, lelaki tua berjubah hitam itu melangkah ke tangga dengan ekspresi serius. Teddy buru-buru melangkah maju dan membuka payung hitam untuk memayungi lelaki tua itu. Orang tua berjubah hitam itu melambaikan tangannya untuk menghentikan Teddy. Dia menatap langit yang mendung, kemudian sedikit mengernyit. Risa tersenyum dengan hormat, "Guru, aku khawatir akan hujan dalam cuaca seperti ini. Aku takut pakaian guru akan rusak dan penampilannya akan terpengaruh." Lelaki tua berjubah hitam sepertinya tidak mendengarnya, dia sama sekali tidak memperhatikannya. Dia berkata dengan tenang, "Hari ini Septian akan menerima embun spiritual. Jika hujan ini turun, embun spiritual akan bercampur dengan kotoran." Teddy tersenyum dan berkata, "Guru benar, tapi bagaimana kita bisa mengendalikan perubahan cuaca ini?" Pada saat ini, penjaga gerbang di belakang lelaki tua berjubah hitam itu mencibir, "Kamu adalah manusia biasa, jadi tentu saja kamu tidak memahami langit. Kamu tidak dapat mengendalikannya, tetapi Martin bisa. Guru benar-benar dapat mengendalikan fenomena langit." Teddy terkejut dan lebih hormat. Lelaki tua berjubah hitam mengabaikannya, dia mengangkat cermin Pakua di tangan kirinya, dan menarik beberapa jimat di udara dengan tangan kanannya. Awan terbuka. Begitu ucapannya dilontarkan, embusan angin bertiup di sekelilingnya, menyebabkan kerumunan di sekitarnya terhuyung-huyung dan bahkan tidak bisa membuka matanya. Dan tepat setelah angin kencang bertiup, hujan berhenti secara ajaib. Awan gelap di langit menghilang, menampakkan langit biru lagi, dan matahari bersinar seolah-olah tidak pernah turun hujan sama sekali. Teddy terkejut dan bergumam, "Guru benar-benar kuat, benar-benar adalah Tuhan." Kerumunan di sekitar juga sangat terkejut, mereka menyembah Martin dan menjadi lebih fanatik. Ternyata bisa mengendalikan angin dan hujan, guru bukanlah orang awam. Dia adalah Tuhan. Sungguh menakjubkan, pada bilang dewa tinggal di paviliun apoteker. Akhirnya aku melihatnya hari ini. Dalam kegembiraan kerumunan, lelaki tua berjubah hitam itu menaiki tangga, tubuhnya ringan, dan menghilang dalam sekejap mata. Teddy tersadar dari keterkejutannya dan berkata, "Kami naik dulu," kepada Rocky dengan berbisik, dan segera menyusul setelah dia selesai berbicara. Risa melirik Rocky dengan ekspresi menghina kemudian segera menyusul naik. Panji juga tampak terkejut, dia berkata kepada Rocky, "Aku pernah mendengar bahwa orang-orang di paviliun apoteker memiliki kemampuan untuk mengendalikan angin dan hujan, tapi aku tidak menyangka hal itu benar. Biasa saja. Bisa mendengus, bukankah hanya teknik Feng Shui? Siapapun yang memiliki sedikit kultivasi, yang juga mempelajari metafisika Feng Shui, dapat melakukan ini, kan, Direktur Rocky?" Bagi Rocky, tipuan semacam ini hanyalah sekejap mata. Bagaimana mungkin Martin membutuhkan senjata ajaib? Hanya kata-katanya dapat memancing ketidakpuasan di antara para pasien yang ada di sekitarnya. Risa juga mendengarnya, dia menoleh dan mencibir,
Mudah untuk mengatakannya, kalian akan tahu saat tiba di atas nanti. Hanya karena kalian, bahkan tidak pantas untuk memasuki paviliun. Rocky menatap tangga batu dan berkata, ayo kita naik. Dia menjadi semakin tertarik dengan paviliun apoteker ini. Tuan Rocky, apakah kamu benar-benar akan naik? Tanya Disa sambil menatapnya. Jelas dia bisa bergerak ke atas dalam sekejap mata selama dia melompat-lompat beberapa kali. Rocky berkata, jaga etiketmu, ikuti aturan. Selesai berbicara, dia mengangkat kakinya ke tangga batu. Panji juga buru-buru mengikutinya. Dia melihat ke-3.000 anak tangga batu, dia merasa sedikit lelah, dia pasti akan kelelahan untuk memanjat. 1 jam kemudian, rombongan itu sampai di gerbang paviliun apoteker. Panji dipapa oleh 2 pengawal, ia lelah hingga ngos-ngosan, sekujur tubuhnya mencucurkan keringat, dan kakinya sakit hingga hampir tidak bisa mengangkatnya. Melihat Rocky dengan wajah yang tenang, seolah tidak berpengaruh sama sekali, dan hal yang sama juga berlaku untuk Winata. Dan sekretaris wanita di sebelahnya tampak seolah tidak ada yang terjadi, dia tidak terlihat lelah sedikit pun. Melihat ini, Panji bergumam di dalam hati, dia bahkan tidak sebaik sekretaris wanita. Tapi dia juga semakin ketakutan, hanya seorang sekretaris wanita di sebelah Rocky adalah seorang master, apalagi orang lain yang mengikutinya. Berdasarkan pengalaman Panji, hanya dengan melihat aura bijak dari Winata beserta yang lainnya, jelas terlihat bahwa mereka adalah perwira senior dari tingkat jenderal tentara, dan mereka benar-benar tunduk kepada Rocky. Gerbangnya kuno, dikelilingi oleh beberapa pohon pinus hijau. Rocky hendak melangkah ke gerbang gunung, tetapi 2 pria berjubah hitam itu memekik tajam. Ingin meminta obat, berlutut di depan pintu dan menunggu. Tidak bisa masuk tanpa kuota. Masih harus berlutut. Rocky mengangkat alisnya, siapa yang membuat aturan? Seorang pria berjubah hitam mendengus dingin, jika kamu ingin sembuh, kamu harus berlutut, jika tidak maka turun dari gunung. Paviliun apoteker tidak menerima orang yang tidak tulus. Aku bukan menantu sampah, bab 724 makanan kuda. Bisa mendengis, setelah menaiki 3.000 anak tangga, masih perlu membuktikan ketulusan, rak paviliun apoteker kalian terlalu besar, jika aku tidak pergi memangnya kenapa, apa yang akan kamu lakukan kepadaku? Kedua pria berjubah hitam itu seolah-olah belum pernah melihat orang yang kejam seperti itu. Salah satu dari mereka langsung marah dan membentak, turun gunung sendirian, jika tidak aku akan menghajarmu, aku tidak peduli kamu mau mati atau tidak. Haha, hanya seorang penjaga gerbang paviliun apoteker saja, kamu sudah sangat sombong. Wajah Disa menjadi murung, dia segera mengeluarkan cacing Venomous, aku bedisan ini kepada kalian. Kepribadian Disa suka menyendiri dan arogan, bahkan Charlie takut padanya, Disa belum pernah diperlakukan seperti ini. Rocky berkata dengan murung, beritahu ketua kalian, bahwa aku Rocky yang datang kemari. Memangnya siapa kamu, berani sekali menyuruh ketua kami untuk keluar. Seorang pria berjubah hitam mencibir, tidak peduli siapa kamu, jika kamu tidak mempunyai janji dengan ketua, jangan harap bisa bertemu dengannya. Wajah Rocky sangat murung dan ketika dia hendak menyerang, tiba-tiba Teddy berlari dari samping dan berkata sambil tersenyum kepada 2 pria berjubah hitam itu, Tuan, jangan salah paham, mereka adalah teman-temanku, mereka tidak mengerti aturan, jadi mohon dimaafkan, aku akan bawa mereka masuk ke dalam dulu dan baru bicarakan.
Melihat Teddy datang, raut wajah dua pengawal berjubah hitam tampak mereda dan berkata dengan murung, "Jika bukan karena Tuan Martin, jika mereka membuat kegaduhan lagi, maka kami akan bersikap kasar." Selesai berbicara, dua orang memberi jalan. "Baik-baik." Setelah Teddy meminta maaf, dia segera mendatangi Rocky dan berkata, "Tuan Rocky, mari kita masuk dan membicarakannya." Di dalam gerbang paviliun apoteker ada ruang tunggu yang sederhana. Namun dibandingkan dengan pasien alim yang berlutut di tangga batu, setidaknya di sini tidak perlu berlutut, bisa duduk di bangku batu dan menunggu. Istri Teddy juga duduk di dalam, dia mendongak dan melihat bahwa Teddy sudah membawa Rocky dan yang lainnya masuk ke dalam. Jejak kemarahan melintas di matanya, dia mengangguk dengan sopan ke Panji dan bangkit untuk menyerahkan kursinya. "Tuan Panji, kamu duduk di sini saja." Panji tidak menatapnya, dia menoleh ke arah Rocky dan dengan hormat dia berkata, "Tuan Rocky, silakan duduk." "Baiklah." Rocky mengangguk dan duduk di bangku yang terbuat dari batu. Bisa dan yang lainnya juga ikut duduk. Hanya ada 6 bangku batu di ruang tunggu. Setelah mereka duduk, istri Teddy hanya bisa menunggu, dan tidak menunjukkan ekspresi marah sama sekali. Ketika dia gagal mengambil hati Rocky, dia menjadi marah dan benci. Setelah masalah itu, dia mendengar bahwa Rocky hanyalah menantu dari sebuah keluarga kecil di kota Gopo, tapi dia kenal dengan beberapa orang penting dan memperkenalkan mereka satu sama lain untuk menegosiasikan beberapa kesepakatan bisnis. Oleh karena itu, sekarang Rocky sangat dihargai. Seketika dia marah lagi. Di matanya, orang seperti itu hanyalah perantara, dan itu pekerjaan kelas rendah dan sama sekali bukan pekerjaan bergengsi. Pada saat ini, penjaga gerbang berjubah hitam datang dengan membawa piring, mengambil 2 cangkir teh herbal dari piring dan menyerahkannya kepada Teddy dan istrinya. Cangkir teh ini sangat kecil, tetapi teh di dalamnya berwarna hijau dan harum, mengeluarkan aroma obat yang menyegarkan. "Tehnya sangat enak," istri Teddy segera berkata. Penjaga gerbang tampak bangga dan berkata, "Ini teh King Mao dari paviliun apoteker, ini sangat bagus untuk diminum." "Teh King Mao." Panji tercengang, matanya memandang cangkir teh dengan iri dan berkata, "Ternyata ini adalah teh King Mao, yang dijual seharga 20 juta di pasar gelap luar negeri." Istri Teddy terkejut dan senang, dan raut wajahnya menunjukkan ekspresi bangga. "Terima kasih atas tehnya, aku tidak menyangka bahwa aku masih bisa minum teh herbal yang begitu enak. Terima kasih banyak Tuan." Seolah-olah dia telah mendapatkan sebuah harta karun, dia takut orang lain akan mengambil tehnya, dia mendongak dan meminumnya hingga kering, tetapi raut wajahnya masih tidak percaya. "Teh yang sangat enak, setelah aku meminumnya, seluruh tubuhku terasa segar. Ini lebih baik daripada obat mujarab." Teddy juga segera meminumnya, dan tiba-tiba melihat Rocky dan yang lainnya menatap dirinya, dia merasa canggung dan berkata, "Tuan, di mana teh mereka?" Penjaga gerbang melirik Rocky dengan sinis dan berkata dengan tidak senang, "Teh herbal dari apoteker paviliun kami bukanlah sesuatu yang bisa diminum oleh siapapun, jika bukan karena Martin, mereka hanya bisa duduk." Saat mendengarkan perkataan itu, seketika Teddy tidak berani bertanya lagi, hanya bisa berkata minta maaf kepada Rocky. "Tuan, maafkan aku." Rocky dengan acuh tak acuh melirik, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak apa-apa, kebetulan aku tidak minum produk sekelas ini."
Begitu Rocky selesai berbicara, wajah penjaga gerbang tiba-tiba menjadi cemberut. Dia melihat Rocky dari atas sampai bawah, dan berkata dengan murung, "Mendengar kamu bicara demikian, kamu pasti sudah minum teh herbal yang lebih baik dari ini. Coba katana, teh herbal apa yang sudah kamu minum?" Rocky berkata dengan tenang, "Kualitas rumput sian mau tergantung dengan warna. Warna ungu tua adalah yang terbaik, ungu gelap adalah yang kedua, dan warna hijau adalah yang paling rendah." Menurut buku kuno, para kultivator biasanya menggunakan mautai ungu untuk membuat teh, dan king mau digunakan untuk memberi makan kuda. Setelah Rocky selesai berbicara, istri Teddy tiba-tiba berdiri seolah-olah dia disengat oleh lebah. "Tuan Rocky, kamu benar-benar pandai memancing amarah orang. Apakah maksudmu teh yang kita minum ini adalah makanan untuk kuda dan sapi?" "Dari dulu memang seperti itu." Kali ini istri Teddy tampaknya sudah mempunyai pegangan. Dia menoleh ke penjaga pintu dan berkata, "Tuan, orang ini sudah membuat kekacauan. Semua orang tahu bahwa apoteker di paviliun apoteker meminum teh King Mao setiap hari. Bukankah berarti dia menjelekkan kalian semua?" Wajah penjaga gerbang berubah menjadi jelek. Dia mendengus dan berkata, "Karena tidak sopan datang ke dokter, silakan keluar. Jika bersikap tidak sopan di sini, para apoteker tidak akan menerimanya. Silahkan kalian keluar sendiri." Pada saat ini, terdengar suara seperti bel besar berbunyi. "Kenapa di luar berisik?" Setelah mendengar suara ini, 5 penjaga gerbang berjubah hitam berjalan keluar dengan seorang lelaki tua jangkung berjubah hitam, memegang piring kuningan bagua di tangan mereka. Dia adalah Martin yang baru saja naik gunung. Teddy segera berdiri dan meminta maaf, "Tuan Martin, kita sedang membicarakan tentang teh herbal. Aku benar-benar minta maaf karena sudah mengganggu Tuan Martin." Penjaga gerbang yang membawa teh melangkah maju dan berbisik kepada Martin lalu menunjuk ke arah Rocky. Wajah Martin sedikit cemberut. Dia melirik Rocky dengan tidak senang. Kemudian dia menoleh ke Teddy dan berkata, "Aku baru saja memberitahu, Tuan Septian sudah menjawab, dia ingin melakukan pengobatan yang luar biasa untuk kalian." "Baguslah, terima kasih banyak atas bantuan Tuan Martin." Teddy sangat berterima kasih dan segera berkata, "Aku akan menghadiahi yang berlimpah, jika Tuan Septian bisa menyembuhkan kami." Martin melambaikan tangannya, "Kamu tidak perlu memberikan hadiah, para apoteker sudah menganggap uang sebagai kotoran. Jika kalian benar-benar ingin menunjukkan ketulusan, kalian dapat menghabiskan uang sebanyak 20 miliar untuk membangun monumen paviliun apoteker. Setelah pengobatan sudah selesai, dan kalian bisa tinggal di paviliun ini selama 3 bulan. Teddy tercengang, apakah ini membuat dirinya menjadi dilayani di paviliun? Tapi dia tetap mengangguk dengan hormat dan berkata, "Selama penyakitnya sembuh, semuanya akan diatur." Martin terdiam sejenak dan berkata dengan murung, "Sedangkan untuk orang lain, kalian bisa turun gunung sendiri. Paviliun apoteker terlalu kecil untuk menerima Buddha sebesar itu. Antarkan tamu ini." Apa yang dia katakan, tentu saja, menunjuk kepada Rocky dan rombongannya. Istri Teddy menunjukkan ekspresi senang. Dia menatap Rocky sambil tersenyum. Siapa yang menyebut Rocky merendahkan diri sendiri, sekarang memang pantas mendapatkannya. Beberapa penjaga gerbang pergi ke hadapan Rocky, lalu berkata, "Keluar sendiri." Rocky duduk diam dan berkata dengan murung, "Apakah kamu tidak mengerti perkataanku? Suruh Tuan Septian kalian keluar menemuiku."